Tuhan, terima kasih buat semua kebaikan-Mu Tuhan. Aku mencintai-Mu Tuhan, aku mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Thank you Jesus. Terima kasih Yesus. I love you Lord, and I'll lift my voice to worship you, oh my soul. Rejoice, take joy, my King, in what you hear. Amen. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. I love you, Lord. I love you, Lord, and I'll leave my voice to worship you, oh my soul. Rejoice, take joy, my King, in what you hear. And let it be a sweet, sweet sound in your ear. I love you, Lord. I love you, Lord. I love you. I love you. I love I love you, Lord. I love you. I love you. I love Ku cinta Kau Yesus Tuhan, buat semua kebaikan-Mu di hidupku. Kasih setia-Mu tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi.
Terima kasih Yesus buat semua pengorbanan-Mu Tuhan. Nyanyian baru tercurah memenuhi tahta-Mu Yesus. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu di dalam hidupku. And I exalt Thee, and I exalt Thee, and I exalt Thee, oh Lord, and I exalt Thee, and I exalt Thee, and I exalt Thee, oh Lord, I exalt Thee, and I exalt Thee, I exalt Thee, I exalt Thee, oh Lord, I exalt Thee, and I exalt Thee, I exalt Thee, oh Lord. Ku sembah Kau Tuhan di tempat-Mu yang maha kudus, kudus, kudus. Kami tinggikan nama-Mu Yesus di dalam roh dan kebenaran. We exalt You Jesus, my King. We exalt You, my Lord Jesus. Tiada yang seperti-Mu Tuhan, tiada yang seperti-Mu. We sing exalting, and I exalt Thee, yes Lord, and I exalt Thee, Jesus, and I exalt Thee, oh Lord, I exalt You, Jesus, and I exalt Thee, I exalt Thee,
Shalom warga kerajaan, kita tetap percaya bahwa apapun keadaan, baik tidak baik, Tuhan selalu baik, karenanya tidak ada alasan untuk kita tidak selalu bersyukur kepada Tuhan. Karenanya apa yang pagi hari ini saya akan sampaikan kebenaran firman Tuhan, renungan pagi hari ini adalah konsisten. Konsisten itu adalah sesuatu yang tetap, ya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tetap. Yang kedua adalah taat asas. Artinya tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tidak ada setengah benar, seperempat benar, tidak ada 99% benar, tetapi kita harus hidup di dalam kebenaran Tuhan 100%. Ya, arti yang ketiga daripada konsisten adalah selaras. Selaras dari apa? Antara perbuatan dan perkataan kita. Ya, atau dengan kata lain kita punya integritas. Orang yang konsisten itu punya integritas. Ya, bisa dipercaya ucapan dan perbuatannya itu sama. Dan firman Tuhan lewat Rasul Paulus terambil dari Roma pasal 12 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, segala sesuatu yang tidak konsisten tentu tidak nyaman, ya. Dunia ini bergerak malam, pagi, ya, matahari terbit, terbenam, semuanya konsisten, teratur. Saya percaya ketidakteraturan atau inkonsistensi adalah sesuatu yang bukan cuma kita sendiri yang merasa tidak nyaman, tetapi orang-orang di sekitar kita akan merasa tidak nyaman. Ya, karenanya dari apa yang kita baca dari Roma 12 tadi, saya melihat ada 5 hal yang perlu kita perhatikan saat ini. Yang pertama adalah kerajinan jangan kendor. Saya yakin dan percaya orang yang berhasil itu adalah orang yang rajin. Salah satu faktor adalah rajin. Lawan daripada rajin adalah malas atau kemalasan. Orang yang malas bukan orang yang tidak punya kesempatan. Ya, seringkali kita menjadi malas karena kita merasa kita tidak punya kesempatan bekerja, kesempatan belajar, dan sebagainya. Kita lihat saja murid di sekolah ada yang rajin dan yang malas. Yang rajin sebenarnya punya kesempatan untuk belajar. Ya, setidaknya dia belajar apa yang diajarkan oleh gurunya pada hari kemarin, ya, atau membaca buku untuk dia pelajari. Tetapi orang yang malas itu artinya kesempatan ada, tetapi dia tidak memanfaatkan kesempatan atau menyia-nyiakan kesempatan. Karenanya firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita untuk jangan izinkan kerajinan kita menjadi kendor. Kenapa kendor? Seringkali karena sesuatu yang rutin sifatnya kita menjadi jemu, kita menjadi bosan, kita menjadi capek, kita menjadi tidak punya semangat lagi. Jadi pertahankan kerajinan kita di dalam Tuhan, selalu tetap rajin dan punya roh yang menyala-nyala. Itu yang terambil yang ada di dalam ayat yang berikutnya. Ya, jadi poin yang kedua adalah melayani Tuhan dan pekerjaannya dengan roh yang menyala-nyala. Bapak Ibu Saudara, kita bukan cuma sekedar melayani pekerjaan Tuhan. Ya, kita bersaksi, kita berkhotbah, kita menginjil, ya. Kita itu melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi ada sesuatu yang lebih baik dan lebih khusus lagi di mata Tuhan adalah kita melayani Tuhan. Artinya hidup kita jaga untuk tetap berkenan di hadapan Tuhan. Hidup kita arahkan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Kita bawa hidup kita tidak menyimpang keluar daripada apa yang menjadi perintah Tuhan dan menjauhi dari apa yang dilarang Tuhan. Jadi saudaraku, waktu kita melayani Tuhan, kita melayani bukan pekerjaannya tapi pribadi Tuhan sendiri. Dan saya sangat percaya kita harus datang dengan roh yang menyala-nyala. Artinya roh kita itu punya gairah. Ya, kita bisa bayangkan kalau kita
mengasihi orang yang kita cintai, pasti ada satu semangat, ada satu kerinduan, ada sesuatu yang kita tidak akan pernah bosan. Mungkin ketemu orang yang itu saja, ketemu orang yang kita layani yang itu saja. Tetapi kalau kita mau melayani Tuhan, ketemu orang yang mungkin membuat kita emosi, mungkin membuat orang yang membuat kita seringkali membosankan. Tetapi kalau kita tahu bahwa kita melayani Tuhan dan pekerjaannya, kita tidak akan pernah izinkan roh kita menjadi redup. Ya, sesuatu yang redup akan membuat akhirnya menjadi padam. Tahukah saudara bahwa masalah terbesar manusia adalah putus asa? Tidak mungkin orang tiba-tiba putus asa. Rohnya mulai redup, ya, mulai suam, mulai tawar hati, mulai kecewa, dan akhirnya menjadi putus asa. Asa adalah pengharapan, putus asa, putus pengharapan. Sepanjang saudara dan saya percaya bahwa Tuhan sumber pengharapan kita, apapun tekanan masalah, tidak akan pernah roh kita menjadi redup. Ya, karena firman Tuhan katakan, buluh yang terkulai tidak akan dipatahkan, subuh yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkan. Apapun keadaan saudara, ayo tetap semangat di dalam Tuhan. Dan konsisten, yang ketiga bicara tentang bagaimana kita selalu bersukacita. Sukacita kita harapkan selalu konsisten meskipun baru dalam pengharapan. Ya, jadi poin ketiga, bersukacita dalam pengharapan. Ya, namanya pengharapan sesuatu yang belum terjadi sekarang. Yang kita harapkan mungkin hari ini masih belum jelas terjadinya itu kapan. Tapi sementara kita menunggu, kita disuruh untuk selalu bersukacita. Karena bukan keadaan baik yang membuat kita bersukacita, tapi bersukacitalah, maka keadaan yang kurang baik bisa menjadi baik. Kenapa? Karena kita percaya di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Bahkan ketika mungkin saudara sedang menyaksikan tayangan ini, saudara sedang dalam keadaan sakit, ingat, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Mungkin hari ini sepertinya pengharapan saudara belum menjadi kenyataan, mimpimu belum terwujud. Sesuatu yang sedang saudara doakan mungkin hari ini sepertinya belum menjadi satu kenyataan. Tetapi waktu saudara bersukacita di dalam Tuhan, itu menunjukkan iman percaya saudara bahwa hari ini mungkin jawaban doa belum terlihat, ya, pertolongan Tuhan sepertinya belum terjadi, tapi saudara punya iman percaya bahwa Allah menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Kalau hari ini sepertinya segalanya belum indah, ingat, karena belum waktunya Tuhan. Cari, ya saudaraku, minta, maka kamu akan diberi. Cari, maka kamu akan mendapat. Ketuklah pintu, maka pintu akan dibukakan. Hal yang keempat adalah bersabar dalam kesesakan. Bersabar, dalam bahasa aslinya digunakan hupomone. Ya, bersabar. Artinya orang bersabar itu bukan ya udah pasrah begitu, bukan. Orang yang bersabar itu dia sanggup menjaga hatinya selama menunggu. Jadi waktu selama menunggu, hatinya selalu tetap bisa bersyukur kepada Tuhan. Hatinya tetap percaya bahwa dia tidak bergumul dan menanggung bebannya sendiri. Waktu dia bersabar itu artinya dia tahu bahwa Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Dan di situ dikatakan bersabar dalam kesesakan. Kalau bersabar dalam kelegaan, bersabar di dalam keberhasilan, bersabar di dalam hal-hal yang indah, mungkin itu sesuatu yang mudah. Tetapi ini kesesakan. Saya tidak tahu apa yang sedang saudara alami, kesesakan apa. Mungkin secara ekonomi, di tengah kondisi Corona Academy ini, mungkin saudara mengalami masalah di dalam keuangan, baik di dalam pekerjaan, baik di dalam mencari nafkah sehari-hari, ada masalah kesesakan, ada sejumlah kebutuhan yang harus segera diselesaikan, tetapi kelihatannya belum ada jalan keluar, kelihatannya seperti semua pintu tertutup, kelihatannya seperti semua jalan tertutup. Saya mau katakan, Tuhan kita adalah Allah yang senang membuat jalan ketika tidak ada jalan. Karenanya waktu saudara bersabar menunjukkan satu iman percaya kita bahwa kita tidak bergumul sendiri. Kita sebagai manusia tentu
Kekuatan kita sangat terbatas. Tentu kita sadar bahwa kita tidak bisa menanggungnya sendiri. Tetapi kalau saudara tahu bahwa Tuhan kita adalah Allah Immanuel yang selalu menyertai kita, tidak pernah dibiarkannya orang benar yang menanggung masalahnya sendiri. Tetapi penyertaan Tuhan lebih daripada cukup untuk kita berkata, masalahku boleh berat, tetapi aku tahu berat sanggup Tuhan ubahkan menjadi berkat ketika Kristus ada di dalam setiap masalah hidupku. Hal yang kelima adalah bertekun di dalam doa. Ya, seringkali kita dengar bahwa modal kita itu modal dengkul. Ya, artinya waktu kita berdoa ada satu kekuatan. Waktu saudara berdoa, doa tidak menjanjikan masalahmu pasti diangkat. Tetapi waktu saudara berdoa, saudara punya kepastian bahwa saudara dapat berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Kau yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi berdoa itu sesuatu yang mungkin setiap hari kita lakukan, ya, setiap saat kita lakukan. Tapi ingat saudaraku, bisa saja kita menjadi jenuh, bisa saja kita menjadi tawar hati. Maka dalam Lukas 18 ayat yang pertama, Yesus menyatakan sebuah perumpamaan. Saya akan bacakan Lukas 18 ayat yang pertama. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan. Ya, artinya kata menegaskan itu sudah berkali-kali diingatkan, sudah berkali-kali diberitahu, sudah sering kali disampaikan, sudah banyak kali diingatkan, tetapi di sini ditegaskan. Dan saya perhatikan, Yesus menegaskan bukan jangan berzina, bukan jangan melakukan dosa, tetapi apa? Bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Harus selalu berdoa. Perhatikan kata selalu. Selalu itu menunjukkan bahwa selalu itu adalah konsisten. Tidak sedikit berdoa, tetapi sedikit-sedikit berdoa. Artinya sering berdoa. Artinya selalu berdoa, konsisten berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kenapa dikatakan seperti itu? Sesuatu yang dilakukan secara rutin dan selalu dalam keadaan yang sama punya kecenderungan membuat jemu dan membosankan. Tetapi di sini saya mau ingatkan, jangan biarkan saudara menjadi jemu. Karena kalau jemu itu akan berakhir kepada tawar hati, kecewa, dan putus asa. Ya saudaraku, tahukah saudara bahwa persoalan terberat manusia bukan ketika dokter berkata penyakitmu tidak ada obatnya. Bukan ketika orang-orang bilang bahwa rumah tanggamu tidak akan mungkin bisa dipulihkan. Bukan ketika orang menilai saudara bahwa saudara tidak akan mungkin bisa berubah. Bukan ketika orang berkata, usahamu tidak akan mungkin bisa berkembang. Satu hal yang paling berat adalah ketika saudara membiarkan diri saudara menjadi putus asa. Ketika saudara putus asa, sepertinya tidak ada pengharapan lagi. Bahkan Tuhan sendiri sepertinya tidak sanggup menolong saudara. Tetapi waktu saudara tetap berdoa dengan tidak jemu-jemu, dengan satu semangat dan iman yang penuh. Meskipun hari ini sepertinya doamu belum kelihatan menjadi nyata. Tapi kabar baiknya, setiap doa saudara didengar oleh Tuhan. Ingat saudaraku, doa tidak selalu dijawab ya oleh Tuhan. Waktu Tuhan menjawab tidak, bukan berarti Tuhan tidak menjawab. Tuhan bisa saja menjawab sesuatu yang berbeda dengan yang saudara doakan atau yang saudara harapkan. Tetapi kita tahu, kita cuma tahu yang baik saja, yang terbaik hanya Tuhan yang tahu. Dan jawaban doa yang ketiga kita sudah sering dengar adalah tunggu. Tuhan akan jawab doa saudara, mungkin hari ini belum. Tetaplah berdoa. Sama seperti orang mengetuk pintu. Mungkin waktu ketukan pertama pintu belum dibuka, ketuk terus sampai pintu terbuka. Karena Tuhan tidak akan pernah membiarkan orang yang berseru siang dan malam meminta sesuatu kepada Tuhan. Dan dia akan melakukan yang terbaik. Bukan yang baik menurut kita, tetapi yang terbaik menurut Tuhan. Tepat pada waktunya. Dia tidak pernah terlalu cepat dan tidak pernah terlalu lambat. Dia akan menolong saudara tepat pada waktunya. Bagian kita selalu berdoa dan berdoa secara konsisten dengan tidak jemu-jemu. Tuhan memberkati setiap saudara. Saya rindu untuk kita berdoa. Tuhan tolong
setiap mereka yang menyaksikan tayangan ini, apapun pergumulan dan problem mereka, Tuhan adalah Allah yang maha hadir, maha tahu, maha mengerti, dan maha sanggup. Engkau tolong setiap mereka yang sedang membutuhkan pertolongan saat ini. Bahkan yang sakit, jamahan Tuhan sanggup membuat yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Rumah tangga yang sedang bermasalah, hati suami dan istri, orang tua dan anak sepertinya jauhnya timur dengan barat. Tapi kami tahu kasih Tuhan lebih daripada cukup untuk membuat hati mereka yang terpecah, yang terpisah disatukan kembali di dalam nama Yesus. Sehingga waktu rumah tangga dipulihkan, kesanalah Allah akan memerintahkan berkat. Ekonomi dipulihkan, rumah tangga dipulihkan, di tengah kesatuan hati mereka boleh bersaksi bahwa di dalam Yesus selalu ada pemulihan. Tuhan memberkati, tetap kuat di dalam Tuhan. Bersama dengan Tuhan sudah cakap menanggung segala perkara. Haleluya. Amin.